Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari induksi matematika yang keempat, yaitu induksi matematika sigma. Nah, induksi matematika sigma ini adalah salah satu induksi matematika yang sebelumnya kan sudah 3, ada penjumlahan, keterbagian, sama ketidaksamaan. Nah, sigma juga merupakan salah satu hal yang bisa kita buktikan dengan induksi matematika. Sigma itu pada prinsipnya sama dengan penjumlahan. Nah, ini tuh prinsipnya tuh sama dengan penjumlahan. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu sigma itu kalau di simbol matematika tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya sigma. Nah, buat kalian yang masih bingung sigma itu gimana sih? Nah, jadi tuh kayak misalnya saya memiliki U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai suku terakhir UN. Nah, ini tuh bisa kita tulis. Jadi kan ini panjang banget ya nulisnya. Nah, ini bisa kita ringkas dengan menulis menggunakan sigma. Jadi sigma itu kan artinya penjumlahan. Nah, jadi kita tulis aja sigma. Nah, ini sigma itu ada batas bawah sama batas akhir. Nah, batas bawah itu menyatakan dia tuh dimulai dari suku keberapa, dan yang akhir nanti menyatakan dia sampai suku keberapa. Nah, karena dimulai dari suku pertama, jadi kita tulis aja K sama dengan 1. K itu kan menyatakan bilangan aslinya. Terus karena suku terakhirnya N, nah karena suku terakhirnya N, maka tulis di sini. Nah, setelah itu kan kita tadi pakai K. K itu kan menyatakan bilangan asli yang dimulai dari 1 sampai maksudnya adalah penjumlahan suku pertama sampai N. Jadi kita tulis saja UK. Nah, ini tuh kan K-nya bisa diganti 1, bisa diganti 2. Jadi itu kan menyatakan dari suku pertama sampai suku ke N gitu. Nah, lebih ringkas kan nulisnya, nggak harus sepanjang ini. Kita bisa nulis menggunakan sigma. Mungkin buat kalian yang masih bingung, saya kasih contoh lagi. Misalnya saya mau nulis sigma kemudian I sama dengan misalnya 2. Nah, jadi mulainya dari 2, terus di sini saya tulisnya 10. Nah, misalnya di sini yang mau kita jumlahkan adalah I kuadrat. Nah, ini sama kayak tadi kan kalau tadi itu UK itu kan berarti K-nya diganti sama 1, diganti sama 2, diganti sama 3 sampai N, ya kan? Nah, ini juga sama. Jadi kita I-nya itu kita ganti sama 2. Nah, karena di sini menyatakan kuadrat, kita harus 2 kuadrat. Tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat. Nah, tambah 8 kuadrat, 9 kuadrat, tambah 10 kuadrat. Kita tinggal terus aja 2 kuadrat 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Nah, kita jumlahin aja nih hasilnya. Jadi kan daripada kita nulis sepanjang ini, kita bisa nulis dengan hal seperti ini. Jadi sigma I sama dengan 2 sampai 10 I kuadrat itu adalah 384. Kayak aku kasih contoh lagi ya biar semakin paham. Ini misalnya sigma I sama dengan 1, terus sampai berapa ya? 9 kali ya, 9. Kemudian di sini 2i min 1. Nah, sama kayak tadi, i yang di sini kita ganti dari 1 sampai 9. Berarti 2 kali 1 kurangi 1 tambah 2 kali 2 kurangi 1 tambah 2 kali 3 kurangi 1 tambah 2 kali 4 kurangi 1, 2 kali 5 kurangi 1, 2 kali 6
6 kurangi 1, 2 kali 7 kurangi 1, 2 kali 8 kurangi 1, tambah 2 kali 9 kurangi 1. Panjang ya. Sekarang hitung 2 kurangi 1, 1 tambah 3 tambah 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, ini kalian jumlahin. Hasilnya adalah 81. Nah, ini kan masih enak ya. Ini kan dari 1 sampai 9. Terus gimana kalau nanti misalnya dia itu sampai 100, sampai 200. Ini aja sampai 9 udah sepenuh ini ya nulisnya. Apalagi nanti kalau dari 1 sampai 1.000.000 gitu. Nah, tenang, matematika itu menyelesaikan masalah kalian. Nah, jadi kita itu punya yang namanya sifat dari notasi sigma. Nah, di sini ada 4, kan bisa baca sendiri. Kemudian di sini juga ada lumayan, ada 6 ini. Nah, aku mau ngasih contoh yang tadi. Yang ini dia kan sigma 1 sampai 9, 2i min 1 ya kan. Jadi kita tulis lagi aja sigma i sama dengan 1 sampai 9, 2i min 1. Nah, kan tadi pakai caranya panjang ya. Kita masukin satu. Kita bisa lihat di sifat ini. Nah, kita cek aja dia tuh mirip sama siapa. Nah, dari 6 ini. Kan ini nggak mungkin, ini nggak mirip sama sekali. Nah, ini sama dengannya ya. Nah, ini nggak mirip, ternyata yang mirip adalah ini. Ya kan? Kan mirip banget. Cuma bedanya ini huruf K itu I. Nah, jadi kan di sini N-nya itu kan yang terakhir ini. Dia 9. Dia kan persis banget nih. 2 ini 1, 2 kali 1. Tinggal pakai rumus N kuadrat. N-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat. Hasilnya 81. Nah, hasilnya samakan dengan ini 81 juga. Nah, hasilnya samakan juga dengan ini, yaitu 81, tanpa harus sepanjang itu. Nah, untuk sifat selanjutnya, kalian bisa nyoba sendiri. Kalau masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang langsung aja ke induksi matematika, yaitu sigma. Nah, ini kan kemarin prinsip dari induksi matematika itu cuma 2 ya kan. Ketika P1 benar, kemudian PK benar, maka PK P1 benar. Nah, jadi kita mulai dari P1 dulu, kita mulai P1. Nah, kita masukin aja di sini P1. Jadi untuk P1 ini kita tulis aja lagi, soalnya sigma I sama dengan 1. Nah, karena di sana itu kan dia kan suku terakhir, dia kan N-nya 1 dan suku terakhirnya berarti juga 1. Jadi kita tulis N-nya sebagai 1. Kemudian 3. Nah, kemudian kita tulis 3 I min 2 sama dengan kita tulis aja persis kayak gini. 3. Nah, karena tadi itu kan N-nya itu 1, jadi kita tulis aja langsung 3 kali 1 kuadrat min 1. Nah, yang ini kan I-nya dimulai dari 1 sampai 1. Ya udah, kita masukinnya I-nya 1 aja. Berarti 3 kali 1 min 2 sama dengan, benar nggak sih, sama dengan setengah. 1 kuadrat kan 1, kurangi 1. Nah, 3 kali 1 kurangi 2 adalah 1 setengah kali 3 kurangi 1 adalah 2. Hasilnya adalah sama-sama 1. Nah, benar. Nah, jadi kalau hasilnya itu kiri dan kanan sama, itu artinya benar. Oh ya, dan hasilnya itu nggak harus 1 ya, ini kebetulan aja angkanya 1. Jadi misalnya nanti P1 ketemunya 5 sama 5, ya nggak apa-apa gitu. Seperti yang udah disampaikan di video awal-awal dulu. Nah, sekarang kita langsung aja ke prinsip yang kedua, yaitu ketika PK benar, maka PK P1 benar. Nah, kita bikin aja PK-nya. PK-nya ya udah langsung kita masukin aja. Jadi di sini kita ganti N-nya dengan K. Jadi sigma I sama dengan 1, di sini K 3I
min 2. Jadi yang kita ubah itu yang ada huruf N-nya. Jadi karena tadi N di sini 1, makanya N-nya diganti 1. Di sini K, N-nya juga diganti K. Jadi bukan I-nya ya, tapi N-nya yang kita ganti sama K. Setengah, nah di sini ternyata ada N, berarti kita ganti sama K. Nah, ini akan ditunjukkan benar bahwa PK plus 1, ya kan? Nah, jadi kita tulis aja. Jadi kalau biar kalian nggak bingung, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Nah, jadi kita bikin PK plus 1. Nah, PK plus 1 berarti N-nya diganti sama K plus 1. Kita ganti aja K plus 1. Nah, yang ini nggak usah diubah-ubah, ya kan? Karena dia nggak ada huruf N-nya. Nah, yang ini baru kita ubah nih, karena ada huruf N-nya. 3K plus 1 kuadrat min K plus 1. Nah, jadi yang mau kita buktikan tuh ini, gitu. Nah, caranya gimana? Kayak sebelum-sebelumnya, yaitu kayak yang penjumlahan sebelumnya. Nah, di sini mau ngasih tahu kalau misalnya ya, kan sebelum ada K plus 1 itu kan ada K, ya kan, yang udah pernah kita bahas di penjumlahan dulu. Jadi sebelum ada UK plus 1 itu kan ada UK. Nah, sama halnya kayak ini. Jadi kita bisa tulis ulang aja yang PK plus 1. Kita tulis aja sigma I sama dengan 1 K plus 1 3I min 2. Nah, mungkin biar nggak bingung, aku tulis aja sih. Sigma I sama dengan 1, sebenarnya di sini 4, di sini I. Nah, ini nih, kan 1 plus 2 plus 3 plus 4 itu bisa ditulis I sama dengan 1 sampai 4 plus I. Bisa juga aku tulis kayak gini nih, sigma I sama dengan 1 sampai 3I ditambah 4. Setuju nggak? Nah, di sini kan 4 tuh sebagai U, misalnya ya, sebagai UK plus 1. Nah, di sini 3 itu adalah sebagai UK. Nah, kayak gitu ya. Jadi kan bisa aku tulis gini. Jadi dari 1 sampai 3I ditambah 4. Nah, sama kayak ini. Jadi kan sebelum ada UK plus 1 itu ada UK. Jadi kita tulis aja dari sampai 1 sampai K. Kita tulis aja I sama dengan 1K. Kemudian 3I min 2. Nah, ditambah sama. Nah, 4 itu kan dari ini ya. 4 I-nya kan diganti 4. Sama kayak ini. Berarti karena di sini 3I min 2, kita ganti I-nya dengan K plus 1. Ini 3 I di sini kita ganti K plus 1 min 2. Nah, setelah itu si ini nih yang aku garis ini kan sama persis sama ini. Nah, jadi kita bisa ganti dengan ini. Jadi setengah 3K kuadrat min K plus ini kita kaliin aja 3 kali 3K, 3 kali 1, 3 kurangi 2, 1. Nah, langsung aja kita lebih sederhanakan. Jadi kan setengah 3K kuadrat min K. Nah, ini kalau kalian bingung, kan ini tuh angkanya setengah ya. Nah, di sini kan belum ada setengah, jadi itu mau aku gabungin. Jadi biar setengahnya tuh dikeluarin. Nah, jadi si ini nih ya, aku kasih bintang. Tuh taruh sini aja sebagai orek-orekan. Jadi 3K plus 1 itu bisa ditulis sama setengah kali 6K plus 2. Setuju nggak? Iya dong, soalnya kan 6K kali setengah kan 3K. 2 kali setengah kan 1. Jadi kan sama aja. Jadi aku tulis setengah 6K plus 2. Kenapa harus diubah kayak gini? Biar setengahnya itu dikeluarin. Jadi setengah 3K kuadrat min K plus 6K plus 2.
Nah, udah dapat ini kan kita tuh membuktiin kalau ini tuh sama kayak yang sebelah sini. Nah, kan belum kelihatan samanya. Jadi, kalau induksi itu intinya kalian pinter ngotak-ngatik angka aja biar semakin mudah untuk diperlihatkan kalau dia tuh sama. Jadi kita tulis aja, kayaknya nggak muat jadi kita terusin. Nah, jadi setengah 3k kuadrat ini aku sendiri-sendiri aja, plus 6k, kemudian ini aku ubah biar nanti semakin gampang. 3, kemudian kurangi k, kurangi 1. Sama nggak ini sama atasnya? Sama dong, kan ini sama-sama 3k kuadrat ya kan? Terus ini 6k, sama kan? Sini min k. Nah, 2 itu kan diganti 3 min 1 nggak masalah dong, ya kan? Nah, terus setengah, terus ini 3-nya kita keluarin, berarti 3k kuadrat plus 2k plus 1. Sini min, aku keluarin, jadi k plus 1. Nah, kita faktorkan yang di dalam sini, ya hasilnya k plus 1 kuadrat min k plus 1. Nah, sama deh. Ini sama dengan ini. Berarti dia terbukti benar. Nah, karena hasilnya itu sama dengan PK plus 1, maka dia terbukti benar. Mudah kan? Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Jam Matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!